Smith Rowe dapat panggilan pertama timnas Inggris. Timnas Inggris akhirnya memutuskan untuk memanggil bintang muda Arsenal yakni Emil Smith Rowe untuk pertama kalinya. Banyaknya pemain Netherlands yang mengalami cedera membuatnya dipanggil dari tim U21. Timnas Inggris sebenarnya sudah mengumumkan skuad lengkap untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Albania dan San Marino pada 4 November yang lalu. Namun banyak yang mempertanyakan mengapa Smith Rowe tak dipanggil, mengingat bagusnya performanya dia di Arsenal belakangan ini. Emil Smith Rowe disiapkan untuk bermain di tim U21, namun sayangnya 4 pemain senior ternyata tidak bisa datang. Dengan begitu pelatih Gareth Southgate akhirnya memutuskan untuk memanggil Emil Smith Rowe. Sebulan asli akademi Arsenal itu tampil apik bersama Arsenal. Diketahui pemain berusia 21 tahun tersebut sudah mencatatkan 4 gol dan juga 2 assist dari 6 laga terakhirnya di ajang Liga Inggris. Terakhir kali dia mencetakkan satu-satunya gol ke gawang Watford yang membuat Arsenal menang 4 laga secara beruntun. Real Madrid hilang kepribadian usai ditinggalkan oleh Ramos. Madrid diketahui melepas Ramos pada bursa transfer musim panas kemarin. Tak kunjung menemui kesepakatan perihal kontrak baru menjadi penyebab utamanya. Ramos sendiri kini pindah ke PSG dan Real Madrid berusaha mengganti peran sang kapten dengan merekrut David Alaba dari Bayern Munchen. Namun Alaba dinilai tak cukup menggantikan Sergio Ramos. Los Blancos disebut kehilangan identitasnya. Hal itu diungkapkan oleh legenda Bayern Munchen yakni Lothar Matthäus. Ia menilai Alaba masih belum bisa menggantikan nama besar Sergio Ramos. Saat ini Madrid masih bertahan di peringkat kedua klasemen La Liga Spanyol dengan koleksi 27 poin. Dan anak asuh dari Carlo Ancelotti masih di bawah Real Sociedad yang memimpin dengan koleksi 28 poin. Lebih lanjut, Matthäus tak menjagokan Real Madrid dalam perburuan gelar juara Liga Champions pada musim kali ini. Ia lebih memilih klub lain seperti Liverpool, Manchester City, Chelsea dan juga Bayern Munchen. Masa depan Alvaro Morata di Juventus semakin tidak jelas. Masa depan Alvaro Morata di Juventus kini tidak pasti. Manajemen Bianconeri tampaknya tidak mau membayar sebesar 35 juta euro untuk mempermanenkan kepindahannya dari Atletico Madrid pada musim panas nanti. Pemain Spanyol itu bergabung dengan Bianconeri pada tahun 2020 yang lalu dengan status sebagai pemain pinjaman serta opsi pembelian permanen di tahun 2022. Dan Juventus sudah membayar sekitar 20 juta euro untuk kesepakatan pinjaman selama 2 tahun. Dan nantinya Juventus diwajibkan membayar 35 juta euro untuk menjadikan Morata sebagai pemain yang tetap. Namun menurut kabar terbaru dari Tuttosport, Juventus tidak mau membayar seluruh biaya dan telah memulai perbincangan dengan Atletico Madrid untuk menurunkan tuntutan ekonomi mereka. Cedera Luxo berpotensi batal perkuat timnas Inggris. Pada jeda internasional ini, timnas Inggris akan memainkan 2 laga penting. Mereka akan memainkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebagai persiapan laga itu, Gareth Southgate telah memanggil 25 pemain dan salah satunya adalah Luxo. Namun Manchester United baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait Luxo. Mereka menyebut sang bek berpeluang tidak memperkuat timnas Inggris di laga ini. Menurut pernyataan resmi Manchester United, Luxo mengalami cedera di bagian kepala pada pertandingan melawan Manchester City kemarin. Ia diketahui bertabrakan dengan Rodri saat melakukan duel udara, sehingga beberapa saat setelah itu ia ditarik keluar oleh Solskjaer dan digantikan dengan Alex Telles. Dan kini Manchester United masih menunggu laporan detail dari cedera sang bek. Mereka ingin mengetahui secara detail apakah Luxo mengalami gegar otak ataukah tidak. Barcelona resmi perkenalkan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru. Barcelona resmi memperkenalkan Xavi Hernandez sebagai pelatih di Camp Nou. Pada acara itu, Xavi menuturkan targetnya bersama Blaugrana. Dalam perkenalannya, ia juga menuturkan terima kasih kepada para penggemar setia Barcelona. Pasalnya, sambutan dari penggemarnya itu merupakan tantangan tersendiri untuk bisa membuat Barcelona lebih kuat lagi. Tentunya nanti Xavi akan merubah permainan dari El Barça yang kurang impresif pada musim kali ini. Di sisi lain, Xavi juga mengaku tak kesulitan untuk beradaptasi sebagai pelatih di Barcelona, mengingat masih ada sejumlah penggawa klub Katalan di eranya yang masih bermain hingga saat ini. Maka dari itu ia mengaku sangat beruntung. Menurutnya pemain seperti Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba dan juga Ter Stegen bisa membantunya untuk segera cepat beradaptasi. Setelah
Zidane, Erik ten Hag juga tolak tawaran dari Manchester United. Beberapa hari terakhir isu pergantian manajer Manchester United berhembus kencang. Ole Gunnar Solskjaer berpotensi kehilangan pekerjaannya usai MU menelan beberapa hasil negatif. Saat ini beredar banyak nama yang diincar oleh manajemen Manchester United dan salah satunya adalah pelatih Ajax yakni Erik ten Hag. Manchester United dilaporkan terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Ten Hag di Ajax Amsterdam sehingga mereka tertarik untuk meminangnya. Menurut laporan dari The Independent, MU bakal dicari dalam upaya perekrutan dari Ten Hag karena sang manajer menolak untuk pindah ke Old Trafford pada saat ini. Diberitakan ia menilai pindah di tengah musim bukanlah opsi yang bagus untuk karirnya, terutama di Ajax saat ini masih tengah berada di puncak performa mereka. Barcelona berpeluang kalahkan Madrid dan juga Manchester United untuk boyong Jules Koundé. Jules Koundé kini dikabarkan terbuka untuk melakukan diskusi mengenai kemungkinan pindah ke Camp Nou di tengah-tengah adanya ketertarikan dari Real Madrid dan juga Manchester United. Menurut media dari Catalan yakni El Nacional, Barcelona mendapatkan dorongan besar terkait keinginan mereka untuk mendatangkan Koundé dari sesama klub La Liga Spanyol tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu terbuka pada prospek diskusi untuk segera pindah menuju Barcelona. Tentu saja ini menjadi pukulan tersendiri bagi Manchester United, Real Madrid dan juga seluruh peminat Koundé. Hingga saat ini Koundé sudah bermain dalam total 101 pertandingan bersama Sevilla dengan catatan berhasil mencetakkan 6 gol dan juga 2 assist. Perkembangan yang ditunjukkannya berhasil membuat Koundé masuk dalam radar klub-klub papan atas Eropa. Dikabarkan kini Koundé sekarang bersedia mendengar tawaran dari Barcelona menyusul penunjukan Xavi Hernandez sebagai manajer baru dari Barcelona. Selamat tinggal, Juventus segera depak Aaron Ramsey. Selama 3 musim, Ramsey cuma mampu mengantongi total 70 penampilan di semua kompetisi. Jelas kontribusinya di atas lapangan sangatlah tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan. Juventus sendiri merupakan salah satu klub raksasa Eropa yang mengalami dampak paling keras dari pandemi. Mereka diketahui harus memangkas beban gaji dengan melepas pemain yang minim kontribusinya. Menjual Ramsey di musim panas kemarin bukanlah perkara yang mudah. Sulit untuk menemukan klub yang mau membelinya dengan rekor cedera seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang dilaporkan Calcio Mercato, Juventus siap untuk memutus kontrak dari Ramsey. Namun menurut laporan terbaru tidak jelas kapan Juventus akan mendepak Ramsey dari Allianz Stadium. Tapi pastinya pihak klub diketahui sedang bekerja keras untuk mengakhiri masa kontrak Aaron Ramsey lebih cepat dari yang telah disepakati. Eddie Howe resmi menjadi pelatih baru Newcastle United. Eddie Howe resmi menjadi pelatih baru Newcastle United, menggantikan Steve Bruce yang dipecat pada 20 Oktober yang lalu. Eddie Howe didatangkan Newcastle United setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Bournemouth pada musim ini. Howe diketahui melatih klub berjuluk The Gunners itu hingga akhir musim yang lalu, setelah hampir setengah musim ia menganggur. Salah satu faktor Newcastle United mendatangkan Howe adalah pencapaian pelatih kelahiran Watford itu bersama Bournemouth. Diketahui setelah melatih Bournemouth di League 2 pada tahun 2009 yang lalu, Howe mengangkat klub itu ke Liga Inggris pada tahun 2015 yang lalu. Dan kini Howe memiliki tugas berat sebagai pelatih Newcastle United, yakni mengangkat klub tersebut keluar dari zona degradasi. Pasalnya kini Jamal Lascelles dan kawan-kawan menghuni peringkat ke-19 atau satu strip di atas dasar klasemen Liga Premier Inggris. Legenda Liverpool bakal isi kekosongan kursi pelatih di Aston Villa. Karir Dean Smith sebagai pelatih Aston Villa resmi berakhir kalau Aston Villa keok dari Southampton dengan skor 1-0 pada akhir pekan yang lalu. Kini seperti yang diwartakan Daily Mail, nama Steven Gerrard kencang dikaitkan dengan kubu Aston Villa. Diketahui karir manajerial Gerrard sejatinya lumayan baik kalau ia menukangi Glasgow Rangers. Sejak tahun 2018 yang lalu, ia sukses membawa The Black Blues mengakhiri dominasi dari Glasgow Celtic dan di musim lalu dan meloloskan tim ke kualifikasi Liga Champions. Meski begitu, kans mendaratkan Steven Gerrard terbilang belum cukup lebar, mengingat ia masih memiliki kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Dan diketahui bakal ada kompensasi yang harus dibayar oleh Aston Villa. Andai mereka benar-benar menginginkan Steven Gerrard untuk mengisi pos kosong yang ditinggalkan oleh Dean Smith.
Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.